Semangat pagi, salam tanam berduri. Kembali kita hari ini melanjutkan perawatan kebun sawit. Jadi tanaman kelapa sawit kita hari ini kita pupuk menggunakan jenis KCl. Jadi kita tambahkan unsur kalium untuk meningkatkan produktivitas TBS kelapa sawit. Jadi pupuk yang kita gunakan adalah MOP ya, MOP dari pupuk KCl Origin of Canada. Jadi unsur haranya 60% K2O. Kita coba salin ke wadah yang lebih kecil. Jadi seperti ini ya bentuk pupuk KCl-nya. Ini kita salin ke wadah lebih kecil. Untuk selanjutnya nanti kita aplikasikan ke tanaman. Oke, kita aplikasikan ke tanaman. Jadi pemupukan KCl kali ini kita gunakan dengan dosis sebanyak 1,5 kg. Jadi kurang lebih satu mangkok seperti ini. Ini beratnya 1,5 kg. Jadi cara penebalannya seperti ini. Kita gunakan alat seperti ini. Jadi ini habis satu mangkok untuk satu pohon. Jadi pemupukan saat ini dilakukan dalam kondisi gulma seperti ini. Memang masih ada beberapa gulma yang belum mati. Ini kemarin sudah kita semprot. Jadi kita berani menaburkan pupuk KCl ke dalam piringan ini. Jadi untuk pohon sawitnya ini cukup bagus ya. Seperti ini kondisi buah yang ada di pohonnya saat ini. Saat ini di bulan Juni tanggal 18 dan kondisi buah di kebun sawit kita ini masih cukup banyak ya, bisa dilihat di sini. Nampak di sini cukup bagus buah-buah yang ada di pohon di kebun kita ini. Jadi ini salah satu yang sudah masak ya. Ini salah satu buah yang sudah masak. Seperti itu bentuknya dan ukurannya cukup besar. Ini batangnya cukup besar. Jadi kelapa sawit jenis PPKS yang ambi ini kemarin kita lakukan pemupukan borat yang sebelumnya di bulan 3 bulan yang lalu kita pupuk menggunakan jenis NPK 1616. Jadi ini kita lanjut pemupukan sebagai rangkaian perawatan menggunakan pupuk kalium. Dan kondisi buahnya seperti ini. Ini jenis PPKS yang ambi ya, batangnya besar dan kokoh seperti ini. Ini kita harapkan dengan pemupukan yang lengkap, kita bisa mendapatkan hasil panen yang cukup tinggi untuk kebun ini. Jadi seperti ini sebaran pupuk yang kita berikan di tanaman kelapa sawit kita hari ini. Ini KCl ya. Dan ini piringannya seperti ini. Ini kalau kita lihat kondisi buahnya cukup bagus. Dan ini saya dibantu oleh anak-anak. Kebetulan ini libur sekolah. Jadi kita manfaatkan waktu untuk bekerja di kebun. Jadi ini kondisi buah yang ada saat ini. Beberapa pohon saat ini sedang mengeluarkan bunga jantan seperti ini. Jadi kebanyakan kelapa sawit pada saat
bulan Juni, Juli, Agustus itu akan memasuki masa trek. Namun begitu kita tetap melaksanakan perawatan dengan harapan nanti pada saatnya nanti tanaman mengeluarkan buah kembali dalam jumlah yang banyak dan besar seperti ini. Ini salah satu kelebihan dari kebun ini, menggunakan bibit unggul dengan jenis PPKS yang ambi. Dan ini gulma rumputnya kita semprot hari ini. Jadi meskipun pemupukan sudah dilakukan, namun kita yakin pupuk tetap bisa diserap tanaman dan gulma-gulma ini akan kita semprot hari ini juga. Nanti kita gunakan racun kontak untuk membunuh gulma lunak seperti ini. Ini salah satu pohon yang kembali terlihat banyak bunga jantan yang keluar. Dan ini ada cuman satu dari sisi sini buah yang ada. Di sebelah sini, ini salah satu pohon yang kurang bagus ya, dengan bentuk daun seperti ini. Ini menghasilkan buah yang kurang bagus. Namun untuk yang di sebelah sana ini normal, itu buahnya banyak, terlihat besar-besar. Seperti itu. Jadi untuk pohon yang tidak normal itu seperti ini ciri-cirinya. Daun-daunnya tampak kaku ya, kaku dan pendek, tidak melebar, dan bentuk profil batangnya seperti ini. Ini tidak bisa menghasilkan buah dalam jumlah yang banyak apabila dibandingkan dengan pohon yang normal seperti ini. Ini terlihat jauh bedanya. Jadi ini kondisi buah-buah yang ada saat ini seperti ini. Dan ini kondisi daunnya. Untuk perawatan kebun ini sudah kita lakukan dengan maksimal ya. Jadi pemupukan rutin kita lakukan dengan harga TBS tahun ini. Kemarin rata-rata di angka 1.200 untuk harga di penimbangan. Luas lahan 2 hektar untuk kebun ini bisa menghasilkan sekitar 16 juta ya, dengan perawatan yang ekstra ya, luar biasa. Jadi pemupukannya kita gunakan ini full ya. Kemarin kita gunakan pupuk NPK 1616 sebanyak 2 kilo. 1616 dari Yaramila itu satu karungnya 500.000 ya. Dan ini sekarang kondisi buah yang ada di kebun ini. Kemudian kita lanjut pemupukan hari ini menggunakan KCl dengan unsur kalium yang kita tambahkan untuk kebun ini. Diharapkan produksi TBS-nya ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih meningkat lagi. Ini kemarin pohon yang mengeluarkan 7 tandan. Jadi masak sekaligus 7 tandan dengan berat rata-rata 15-an kilo. Ini sekarang kondisinya kosong ya, seperti ini. Jadi ini memang tahapan pemupukan harus rutin kita lakukan untuk mendapatkan hasil panen TBS yang maksimal. Kelapa sawit terus tumbuh setiap bulan menghasilkan pelepah, dan setiap pelepah menghasilkan bunga-bunga. Apabila kekurangan unsur hara, maka bunga-bunga yang dibentuk terkadang akan berubah menjadi bunga jantan seperti itu. Dalam kondisi yang lebih ekstrim lagi, apabila kekurangan unsur hara, kelapa sawit tidak mampu menghasilkan buah. Bukan perawatan untuk kebun sawit ini. Jadi ini sekarang tandan buahnya sudah berubah menjadi besar ya. Tahun lalu masih sekitar 10 kilo, di bawah 10 kilo kurang. Kalau tahun ini sudah mencapai 15 kg untuk berat janjang kelapa sawitnya. Jarak tanam di kebun kelapa sawit ini cukup bagus. Ini terlihat dari susunan pelepahnya seperti ini. Dan cahaya yang masuk di bagian bawah lantai kebun ini seperti ini. Ini menandakan tanaman cukup dalam mendapatkan cahaya matahari. Jadi jarak tanam yang ideal untuk masing-masing jenis kelapa sawit
perlu kita terapkan untuk penanaman agar bisa menghasilkan produksi TBS kelapa sawit yang maksimal. Jadi ini kondisi buah saat ini, rata-rata seperti itu. Dan ini salah satu pohon yang biasanya menghasilkan buah yang besar ya ukurannya. Jadi seperti ini saat ini kondisinya. Untuk secara umum bisa kita simpulkan kondisi buah untuk kebun ini cukup optimal ya. Masih terdapat banyak tandan TBS yang bisa kita panen dalam 1 atau 2 bulan ke depan dalam jumlah yang cukup banyak. Oke, salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Jangan ragu untuk melakukan pemupukan sesuai aturan. Biaya yang kita keluarkan akan terbayarkan dengan hasil yang maksimal dari pohon-pohon yang seperti ini.